Jumpa lagi dengan saya, Maria Stefani Mulyati. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas tentang hakikat instrumental dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 pokok penting yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi demokrasi, teori atau konsep singkat demokrasi, dan definisi singkat demokrasi Pancasila. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis dan politik. Yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang keempat, tantangan demokrasi Pancasila serta solusi singkatnya. Pokok yang pertama adalah apa itu demokrasi, teori singkat tentang demokrasi dan definisi singkat demokrasi Pancasila. Poin yang pertama adalah apa itu demokrasi. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata demokrasi. Dilihat dari asal katanya, demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah negara di mana sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di dalam tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, dan pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Poin yang kedua adalah teori atau konsep singkat mengenai demokrasi. Sebagai suatu konsep, demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan liku-liku. Konsep demokrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori demokrasi klasik, civic virtue, dan teori sosial kontrak. Berikut ulasan singkat ketiga teori tersebut. 1. Teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam arti rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Yang kedua, teori civic virtue. Pericles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkan adalah kesetaraan warga negara, negara kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan bersama. Prinsip kebajikan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga, teori sosial kontrak. Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan yang ditandai dengan nasionalisme, realisme, dan humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Poin yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terwujudnya dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dr. Anus Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut beliau, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Pokok yang kedua adalah latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat.
Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan paham yang ketiga adalah paham sosialis Barat. Berikut ulasan singkat mengenai ketiga hal tersebut. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang dirumuskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Mengenai adanya analisis demokrasi dalam tradisi desa, ada 2 macam analisis, yaitu paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Contohnya Minangkabau pada abad ke-14 sampai ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun berada di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja. Karena banyak tempat di Nusantara, contohnya tanah sebagai faktor produksi yang penting, tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Selain kedua analisis ini, ada juga tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil. Yang kedua, hak untuk menyingkir dan dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berdasar dari Islam bersumber dari akar teologinya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, sesemua bentuk penyatuan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Dalam pandangan Soekarno tahun 1965, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokrasi. Muhammad Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat di Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai ke-17 Masehi, setelah memperoleh stimulus baru antara lain peradaban dari Islam. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa 2 sisi peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisnya.
dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Sumber inspirasi dari analisis demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosial demokratis Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman dan secara umum menolak individualisme. Yang ketiga adalah esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Masing-masing sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut 10 pilar demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berdaulatkan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Berikut ulasan singkat mengenai ketiga hal tersebut. 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak belah sebelah, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh perekonomian yang layak. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Karakter seorang pemimpin yaitu harus beriman dan bertakwa dan bermoral. Sejarah mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1950, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD. Berikut ulasannya. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Dinamika susunan, keanggotaan dan wewenang MPR
Ketentuan mengenai MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Yang pertama, pasal 2. 1. MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan undang-undang. Yang kedua, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat 1 mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan Ayat 3. Rumusan perubahannya sebagai berikut. 1. MPR terdiri atas DPR dan DPRD yang melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan DPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Yang kedua, pasal 3. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara kewarganegaraan. Yang kedua, DPR. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Berikut perubahan pentingnya. Yang pertama, keanggotaan, susunan, dan waktu sidang. Pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. DPR bersidang setidaknya sekali dalam setahun. 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. 2. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa pengaruh besar terhadap kekuasaan DPR dalam pembentukan undang-undang. Berikut perubahan yang terjadi. Pasal 20, keanggotaan, susunan, dan waktu sidang. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. 2. Jika sesuatu undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang DPR masa itu. Pasal 20, fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR. Pasal 20A. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Yang kedua, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Yang ketiga, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang keempat, hak DPR dan anggota DPR diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, DPD. Ketentuan mengenai DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu diatur dalam 2 pasal, yaitu Pasal 22C dengan 4 ayat dan Pasal 20D dengan 4 ayat. Berikut rumusannya. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Yang kedua, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. DPD bersidang sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dalam undang-undang. Solusi untuk mengatasi tantangan dan dinamika dari demokrasi Pancasila adalah
Yang pertama, menaati segala peraturan yang dibuat pemerintah. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.